Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang telah memberkati kami sepanjang istirahat malam. Dan boleh kami bangun dengan tubuh sehat semua karena kasih kemurahan Tuhan. Kini kami mau merenungkan firman-Mu, berkati kami dari kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema kita pada pagi hari ini sepadan dengan panggilan. Saudara, bagian ini adalah merupakan suatu surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Yang pada masa itu Rasul Paulus sendiri masih dalam penjara. Mengingatkan mereka agar mereka menunjukkan hidup yang seimbang dengan panggilan mereka, yang sepadan dengan panggilan mereka, atau setara dengan panggilan mereka. Itulah kata yang hampir sama artinya dengan berpadanan dengan panggilan. Saudara, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang. Itulah yang pada bahasa Yunani atau bahasa Greka itu dari kata eklesia yang artinya dipanggil dari kegelapan kepada terang. Gereja, tubuh Kristus, saudara dan saya, kita adalah orang-orang dunia yang dipanggil kepada terang Kristus untuk kita juga menjadi terang. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita agar kita sepadan dengan panggilan itu. Dengan bagaimana caranya agar kita sepadan dengan panggilan itu? Dengan hidup sesuai dengan ketentuan firman Tuhan. Sehingga dikatakan kepada kita, hendaklah kamu rendah hati, karena memang rendah hati adalah satu ciri dari orang yang sepadan dengan panggilannya sebagai anak Tuhan. Kemudian juga dikatakan bahwa kita harus lemah lembut, sabar, dan menunjukkan kasih satu dengan yang lain. Saudara, pada masa itu orang-orang Kristen sedang teraniaya di berbagai tempat. Jadi jika mereka tidak menunjukkan saling mengasihi, jika mereka tidak peduli satu dengan yang lain, jika mereka tidak sabar dalam penderitaan itu, jika mereka tidak rendah hati, maka dengan demikian mereka akan lebih mudah dihancurkan. Tetapi dengan kesatuan hati mereka, dengan kepedulian saling mengasihi, dengan bersabar dalam ketekunan yang luar biasa menghadapi tantangan itu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang benar. Dan selanjutnya dikatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dari ikatan damai sejahtera. Bahwa mereka terikat kepada suatu kesatuan, yaitu kesatuan roh, memiliki roh yang sama, yaitu roh yang dimana Allah menguasai hidup, menguasai pikiran, menguasai tindakan mereka. Dengan demikian mereka tetap satu, mereka kuat, dan kemudian pada akhirnya dikatakan memiliki satu Bapa, satu Allah, dan juga
Allah yang Allah segalanya, dalam pengertian bahwa mereka yang sama-sama memiliki kesatuan itu suatu ikatan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, yang mengaku bahwa Allah segalanya bagi mereka. Saudara yang terkasih nama Tuhan, bukan hanya kepada orang di Efesus firman Tuhan ini, tapi bagi kita semua, bahwa kita yang telah dipanggil dari dunia, dari kegelapan kepada terang Kristus, untuk kita melakukan firman Tuhan, hidup benar, hidup kudus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, rendah hati, sabar, dan menunjukkan kasih kepada satu dengan yang lain. Kemudian kita memelihara ikatan kesatuan roh dalam pengertian kita semua satu tubuh. Berarti kita inilah tubuh Kristus yang dikuasai oleh Kristus sendiri, yang dikuasai oleh Allah sendiri, untuk kita hidup mempermuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita dimanapun kita berada. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami merenungkan firman Tuhan yang begitu ringkas. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Hamba berdoa bagi mereka yang lemah, Engkau menguatkan mereka. Bagi yang sakit, Engkau sembuhkan mereka. Bagi yang berkekurangan, biarlah Engkau melimpahi dengan berkat dan kemurahan-Mu, kelimpahan-Mu ya Bapa. Yang susah dihiburkan, lalu Tuhan sertai kami sepanjang hari ini. Apapun yang dari aktivitas kami dan dimanapun kami berada, tangan Tuhan hadir dan berkati kami semua. Saudara yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Kudus itulah yang menyertai berkat saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.